Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah kami buat. Di sini sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kami. Di sini saya sendiri sebagai Muhammad Rafiul Dain dengan NPM akhir 005. Saya Muhammad Saifuddin Affandi dengan NPM akhir 001. Saya Intan Mayuni dengan NPM akhir 002. Saya Nabila Farhanani dengan NPM akhir 003. Saya Nindya Kalisa dengan nomor NPM akhir 011. Baik, selanjutnya di sini ada deskripsi program. Untuk deskripsi program akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, deskripsi program di sini kita mengambil program Event Manager System yang dimana kita akan membuat aplikasi yang dirancang untuk memungkinkan para pengguna untuk melakukan berbagai fungsi, termasuk menambah acara baru, menghapus acara yang tidak diperlukan, mengatur prioritas acara, dan melacak riwayat perubahan secara rinci. Nah, melacak riwayat perubahan secara rinci itu kayak yang misalnya acaranya udah selesai, nanti itu akan terhapus secara otomatis. Nah, dengan demikian kita memanfaatkan struktur data seperti circular list, tag, dan queue. Nah, aplikasi ini mampu mengelola data dengan efisien, memastikan setiap fitur berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, selanjutnya di sini ada detail dari materi yang kami buat. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama ada circular link list, yang dimana fungsinya untuk menyimpan dan menavigasi daftar acara. Circular link list sendiri dipilih karena memungkinkan analisis acara secara melingkar tanpa harus kembali ke awal daftar, sehingga mempermudah navigasi terutama dalam daftar acara yang terus diperbaharui. Lalu detail implementasinya untuk setiap node dalam circular link list menyimpan informasi acara, setiap nama acara, waktu, dan deskripsi. Pointer terakhir pada list terhubung kembali ke node pertama, menciptakan struktur yang melingkar. Navigasi dapat dilakukan baik secara maju maupun mundur melalui pointer khusus tergantung pada kebutuhan aplikasi nanti. Selanjutnya, Stack. Dan fungsinya menyediakan virtual window yang mengembalikan acara yang dihapus. Stack bekerja dengan prinsip last in, first out atau LIFO yang sangat cocok untuk melacak dan memulihkan item yang baru yang dihapus, memastikan pengguna dapat dengan mudah mengembalikan perubahan. Detail implementasinya, yang pertama, setiap kali acara dihapus, informasi acara disimpan ke dalam stack. Dua, stack diimplementasikan menggunakan array atau linked list untuk menyimpan data dengan efisien. Yang ketiga, Virtus Undo memanfaatkan open pop pada stack untuk mengembalikan acara terakhir yang dihapus. Selanjutnya yaitu queue, fungsinya mengatur prioritas acara yang akan datang. Queue memungkinkan acara diproses dalam urutan kedatangan, yaitu first in, first out, atau FIFO, atau berdasarkan prioritas tertentu, sehingga mendukung pengelolaan jadwal secara terorganisir. Detail implementasinya, yang pertama, queue dasar digunakan untuk acara yang diproses secara FIFO, di mana acara pertama yang masuk adalah yang pertama diproses. Kedua, untuk acara dengan prioritas. Priority queue digunakan memungkinkan pengaturan berdasarkan tingkat kepentingan. Yang ketiga, implementasi priority queue menggunakan heap untuk efisiensi akses data. Baik, selanjutnya adalah penjelasan program. Untuk penjelasan kode, yang pertama yaitu struct event pada line kelima hingga line ke-11. Struct event merepresentasikan sebuah acara dengan atribut nama maksimal 50 karakter, tanggal maksimal 20 karakter, dan deskripsi maksimal 1000 karakter. Dari ketiga atribut tersebut bertipe data char. Pointer next memungkinkan struct ini terhubung ke event lain dalam struktur linked list. Selanjutnya ada struct queue pada line ke-13 hingga ke-17.
Struct queue digunakan untuk merepresentasikan antrian event dengan dua pointer, yaitu depan yang menunjuk ke elemen pertama dalam antrian dan belakang yang menunjuk ke elemen terakhir. Variabel global event underscore Q bertipe Q diinisialisasi dengan nilai 0 yang menandakan bahwa antrian awalnya yaitu kosong. Selanjutnya ada struct stack pada line ke-19 hingga line ke-22. Struct stack ini merepresentasikan struktur data tumpukan atau stack untuk menyimpan event dengan pointer top menunjuk ke elemen teratas dalam tumpukan. Variabel global ando underscore stack bertipe stack diinisialisasi dengan 0, menandakan bahwa tumpukan awalnya kosong. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke fungsi tambah event yang dimana void tambah event ini tuh menambahkan event baru ke dalam circular linked list yang diwakili oleh event list. Nah, node baru ini dibuat dengan malloc yang diisi datanya menggunakan string p. Selanjutnya next ini diatur dari node baru sebagai null. Masuk ke fungsi pengkondisian yang dimana jika list kosong, ini event list kosong atau null, node baru akan menjadi elemen pertama dan menunjuk ke dirinya sendiri. Dan jika tidak kosong atau sudah terisi, maka fungsi akan mencari node terakhir dengan menunjuk ke event list. Menunjuk ke event list atau mencari node terakhir dalam daftar dengan menggunakan pointer temporary. Nah, lalu di sini temporary ini menghubungkan ke node baru. Selanjutnya, node baru dihubungkan kembali ke node pertama, yang dimana untuk menjaga struktur list tetap melingkar. Selanjutnya, tampilkan event berdasarkan tanggal. Merupakan fungsi dari menampilkan semua event dari atribut event quiz secara berurutan. Jika antrian kosong atau depan sama dengan 0, fungsi mencetak pesan bahwa tidak ada acara. Jika tidak kosong, fungsi menelusuri setiap node dari depan hingga 0 menggunakan pointer temp. Lalu mencetak data, nama, tanggal, dan deskripsi setiap event hingga akhir antrian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi hapus event. Fungsi ini sendiri menghapus sebuah acara berdasarkan nama yang diberikan. Fungsi ini sendiri bekerja dengan tiga struktur data atau tiga fungsi, yaitu fungsi event list, event queue, dan juga undo stack. Yang pertama, fungsi ini memeriksa apakah sebuah acara kosong dengan pada bagian if event list sama dengan 0, maka eh, program akan mengetikkan tidak ada acara untuk dihapus. Lalu jika event list tadi tidak kosong, maka fungsi akan mulai mencari di dalam circular link list. Pada fungsi event pointer temp sama dengan event list, pointer pref sama dengan 0. Di situ fungsi ini menggunakan dua pointer yaitu temp untuk menelusuri elemen saat ini dan pref untuk melacak elemen sebelumnya. Jika nama yang dicari ini ditemukan, fungsi akan menghapus elemen tersebut. Ada beberapa kondisi atau dua kondisi yang bisa ditangani. Jika adalah elemen pertama dalam daftar, dan jika elemen ada di tengah atau di akhir. Penghapusan ini memastikan bahwa daftar tetap melingkar atau tetap sirkular. Untuk selanjutnya, fungsi akan mencari dan menghapus acara di antrian atau di event queue. Dalam antrian, pointer cure digunakan untuk menelusuri elemen dan qpref digunakan untuk melacak elemen sebelumnya. Jika elemen yang ditemukan adalah elemen pertama, maka pointer depan diperbaharui. Jika elemen di tengah atau di akhir, pointer sebelumnya akan diarahkan melewati elemen yang akan dihapus. Setelah acara berhasil dihapus dari event list, elemen ini akan dimasukkan ke tumpukan undo untuk mendukung fitur pengembalian data. Kode ini mengarahkan pointer next dari elemen yang dihapus ke elemen teratas dari undo stack. Dengan begitu, data acara
yang dihapus masih dapat disimpan sementara dan pengguna dapat mengembalikannya jika diperlukan. Setelah semua proses selesai, maka fungsi akan memberikan umpan balik kepada pengguna. Jika acara ditemukan dan dihapus, maka fungsi akan mencetak acara persen S acara telah dihapus. Namun jika eh, acara tersebut tidak ditemukan, maka dia akan nge-print F acara persen S tidak ditemukan. Selanjutnya, fungsi undo delete pada line ke 113 hingga line ke 153. Fungsi undo underscore delete ini mengembalikan atau mengundo penghapusan acara yang sebelumnya dilakukan dengan memanfaatkan stack undo. Jika stack kosong, fungsi mencetak pesan bahwa tidak ada acara yang dapat diundo. Fungsi pertama-tama mengambil event dari stack undo underscore stack.top dan menghapusnya dari stack. Event tersebut kemudian dipulihkan ke dalam circular link list, yaitu event underscore list, dengan mencari posisi yang tepat berdasarkan tanggal dan menambahkan di awal, tengah, atau akhir list sesuai kebutuhan. Selanjutnya, event dipulihkan ke dalam queue dengan memanggil fungsi enqueue. Setelah berhasil, pesan sukses akan ditampilkan. Baik, selanjutnya kita menambahkan fungsi enqueue, yang dimana fungsi enqueue ini menambahkan event baru ke dalam antrean, yaitu event queue. Ini ya, aduh, sorry. Ini. Lalu ini dibuat yang diisi dengan data street view. Selanjutnya, event baru akan diinisialisasikan ke 0 karena belum dihubungkan ke daftar. Nah, ini masuk ke fungsi pengkondisian yang dimana jika ada event baru yang dialokasikan, ditambahkan dengan diisi data, kita menerima data, lalu ditambahkan di depan queue atau di depan queue itu maksudnya di antrean pertama. Jika kosong atau tanggalnya lebih awal dari event yang pertama kita masukkan tadi. Jika tidak, fungsi ini akan menelusuri queue untuk menemukan posisi yang tepat berdasarkan urutan tanggal dan menyisipkan event baru di sana. Jika event baru tersebut berada di dalam queue belakang diperbarui. Nah, ini tuh matok ke tanggal terdekat. Jadi kayak misal kita menambahkan sebuah event, lalu event itu lebih lama untuk tanggalnya lebih lama daripada event yang sebelumnya ditambahkan. Nah, itu tuh akan masuk ke antrean berikutnya. Sedangkan jika tanggalnya lebih dekat daripada event yang telah ditambahkan sebelumnya, maka event yang baru ditambahkan ini akan lebih utama lah istilahnya, lebih utama dari event yang sebelumnya. Jadi lebih memprioritaskan event yang lebih dekat. Nah, dengan demikian queue ini selalu terurut berdasarkan tanggal terdekat setelah setiap penambahan. Selanjutnya, fungsi dequeue. Fungsi ini untuk menghapus event pertama dalam queue atau event queue dan menghapusnya dari circular link list atau event list. Jika queue kosong, fungsi menampilkan pesan bahwa antrian kosong. Event pertama dalam queue dihapus, lalu fungsi menelusuri event list untuk menemukan dan menghapus event yang sesuai berdasarkan nama dan tanggal. Jika event ditemukan, node tersebut dihapus dan memori dibebaskan. Setelah event dihapus dari kedua tempat, jika queue menjadi kosong, pointer belakang diatur ke 0. Selanjutnya untuk fungsi main. Di fungsi main ini sendiri, pertama kita deklarasikan menggunakan variabel tipe data char
Dan variabel nama, tanggal, dan juga deskripsi, dan juga variabel tipe data integer menggunakan variabel pilihan. Pertama kita melakukan do untuk mencetak menu yang kita buat. Kemudian untuk pilihannya sendiri kita menggunakan switch case. Nah, untuk case yang pertama, ini untuk kita menambah acara, di mana pengguna diminta untuk memasukkan data acara berupa nama, tanggal, dan juga deskripsi acaranya. Di fungsi tambah event, kita kita di sini untuk memanggil fungsi tambah event menyimpan data ke struktur internal, sedangkan fungsi enqueue menambah acara ke queue berdasarkan prioritas tanggal. Setelah acara ditambahkan, layar dibersihkan menggunakan sistem CLS. Pada case yang kedua, kita memanggil fungsi tampilkan event berdasarkan tanggal. Untuk memproses dan menampilkan daftar acara yang tersimpan dan diurutkan berdasarkan tanggal acara tersebut. Untuk fungsi ketiga, untuk case yang ketiga, case yang menghapus acara, di sini kita pengguna diminta untuk memasukkan nama acara yang akan dihapus, lalu kita memanggil fungsi hapus event untuk menghapus acara berdasarkan nama. Lalu di case keempat, kita memanggil fungsi undo untuk mengundo acara yang telah kita hapus. Di case yang kelima kita memanggil fungsi dequeue kita memanggil fungsi dequeue untuk menandai acara di bagian depan queue sebagai selesai dengan cara menghapusnya dari queue. Di case yang keenam kita ke apa? Setelah kita memencet case yang keenam, kita akan keluar dari program yang telah kita buat. Nah, baik, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk program dari kami, yaitu event manager system. Nah, yang pertama ada menu tambah acara, kedua ada tampilkan semua acara berdasarkan tanggal, yang ketiga hapus acara, keempat unduh penghapusan acara, dan kelima tandai acara sebagai selesai, dan terakhir ada menu keluar keluar dari sistem. Nah, kita coba tambah acara terlebih dahulu. Untuk nama acara, apakah ada saran? Bebas untuk nama Kalau acaranya ada bebas. Itu Expectanica. Nah, apa? tuh Expectanica tuh. Apa itu? Expect ini. Nggak boleh. Terus tanggalnya berapa? Eh, tanggal 25 Januari 2025. Ya, jangan. Dan untuk apa? Untuk format penanggalannya harus sesuai dengan yang sudah tertera, yaitu DD, MM, YY, yaitu day, month, dan juga years. Seperti ini. Nah, untuk deskripsinya bebas ya. Nah, di sini acara udah berhasil ditambahkan. Dan untuk acara ini bakal disimpan di link list dan juga di queue. Dan untuk link listnya itu hanya berisi list-list dari acara nanti. Coba kita menambahkan satu acara lagi. Info, Mas. Bebas ya. Lalu Fandi. Nah, di sini kita ada nama acara ulang tahun Fandi. Untuk tanggalnya sendiri Bebas, awur. 2025. Nah, untuk tanggalnya sesuai, kemudian kita masukin deskripsi. Nah, kemudian kita bisa ngecek untuk tampilkan semua acara berdasarkan tanggal. Tadi kan untuk acara yang kita masukkan pertama itu kan Expectanica, tapi di tanggal Expectanica itu
apa namanya masih lama daripada acara ulang tahun Fandi. Jadi yang diprioritaskan adalah acara ulang tahun Fandi. Jadi yang bakal selesai duluan adalah acara ulang tahun Fandi. Nah, coba kita lakukan hapus acara. Nah, di sini ulang tahun Fandi itu udah dihapus dan untuk apa hasil dari hapusnya ini bakal disimpan di fungsi stack. Nah, nanti fungsi stack ini digunakan buat menyimpan data yang udah dihapus buat diunduh kembali. Misal pengguna itu ingin mengunduh acara yang tidak sengaja terhapus seperti itu. Nah, coba kita unduh, kita tampilkan dulu acaranya. Nah, di sini sisa Expectanica aja. Coba sekarang kita unduh yang udah kita simpan ke dalam stack. Dan kita lihat kembali lagi. Nah, di sini acara ulang tahun Fandi sudah kembali lagi. Jadi fungsi ini dibutuhkan buat semisal user salah ataupun tidak sengaja menghapus acara. Nah, sekarang kita coba tandai acara sebagai selesai. Tadi yang pertama itu acara ulang tahun Fandi, meskipun dia dimasukkan ke urutan kedua, dia tetap bakal selesai pertama karena di sini menggunakan prioritas tanggal. Jadi semakin mendekati kalau tanggalnya lebih awal itu maka acaranya bakal cepat selesai ataupun selesai dahulu. Nah, kita coba tampilkan lagi semua acara. Nah, di sini sisa acara Expectanica aja karena yang ulang tahun Fandi udah selesai kan sudah ditandai acara sebagai selesai. Jadi untuk di link list dan juga di queue-nya apa queue-nya juga hilang juga atau dihapus gitu. Nah, untuk demonya seperti itu aja. Apakah ada tambahan? Sudah cukup. Nah, kalau misal udah cukup, kita bisa keluar dari demonstrasi programnya. Nah, sudah selesai. Sekian penjelasan untuk studi kasus kami, yaitu Event System Manager, dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun ucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.